되면 좋을까 이런 맘은 또 처음이라 Up and down이 좀 심해 조절이 자꾸 다른데 하나와 싫은 건 I don't play the game 우리 진짜 별나래 그냥 내가 너무 좋아해 넌 그걸 너무 잘 알고 날 착각해 나도 마찬가지인걸 우린 참 별나고 이상한 사이야 서로를 부서지게 그리고 또 껴안아 그리고 또 껴안아 You got me feeling like a psycho psycho 우리 보고 말해 자꾸 다시 안 볼 듯 싸우다가도 나다니 이 말야 이해가 안 간대 웃기지도 않대 맞아 psycho psycho 서로 좋아질 땐 바보 너 없이 어지럽고 슬퍼져 기운도 많았어요 둘이 잘 만났대 Hey love you 달라 너를 달래고 애석게 발로 차도 가끔 내게 미소 짓는 너 어떻게 놓겠어 우리 나름 걷고 참 슬픈 사이야 서로를 빛나게 해 Tell me now 마치 내가 꿈처럼 그리고 또 껴안아 You got me feeling like a psycho psycho 우리 보고 말해 자꾸 다시 안 볼 듯 싸우다가도 나다니 이 말야 이해가 안 간대 웃기지도 않대 맞아 psycho psycho 서로 좋아질 땐 바보 너 없이 어지럽고 슬퍼져 기운도 많았어요 둘이 잘 만났대 Hey love you Don't look back 그렇게 우리 닿게 가보자 난 온몸으로 널 느끼고 있어 Everything will be okay You got me feeling like a psycho psycho 우리 보고 말해 자꾸 다시 안 볼 듯 싸우다가도 나다니 이 말야 둘이 잘 만났대 Hey love you 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 It's alright It's alright It's alright Hey love you Hey love you Okay yeah Hey love you Hey love you It's alright Diabetes mellitus. Penyakit diabetes yaitu gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Etiologi lain dari diabetes yaitu sekresi atau kerja insulin, abnormalitas metabolik yang mengganggu sekresi insulin, abnormalitas mitokondria, dan sekelompok kondisi lainnya mengganggu toleransi glukosa. Diabetes mellitus dapat muncul akibat penyakit eksokrin pankreas ketika terjadi kerusakan pada mayoritas islet. Dari pankreas, hormon yang bekerja sebagai antagonis insulin juga dapat menyebabkan diabetes. Diabetes merupakan salah satu dari berbagai penyakit yang mengancam hidup banyak orang. World Health Organization atau WHO memprediksikan kenaikan jumlah penyandang diabetes di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Laporan statistik dari International Diabetes Federation atau IDF memperkirakan sedikitnya terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes mellitus pada tahun 2019. Dalam patofisiologi DM tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan yaitu 1. Resistensi insulin, 2. Disfungsi sel B pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Resistensi insulin banyak terjadi akibat dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik, serta penuaan. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat juga terjadi produksi glukosa hepatik yang berlebihan namun tidak terjadi pengerusakan sel-sel B Langerhans secara autoimun seperti diabetes mellitus tipe 2.
Defisiensi fungsi insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 hanya bersifat relatif dan tidak absolut. Tanda dan gejala klinis diabetes mellitus. Yang pertama itu ada poliuri atau sering buang air kecil. Buang air kecil lebih sering dari biasanya, terutama pada malam hari atau poliuria. Hal ini dikarenakan kadar gula darah melebihi ambang ginjal, kurang lebih 180 mg per desiliter, sehingga gula akan dikeluarkan melalui urin. Yang kedua, polifagi atau cepat merasa lapar, nafsu makan meningkat atau polifagi dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi bermasalah pada penderita DM sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Ketiga, berat badan menurun. Ketika tubuh tidak mampu mendapatkan energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin, tubuh akan bergegas mengolah lemak dan protein yang ada di dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Penularan diabetes mellitus. Macam pemeriksaan diabetes mellitus yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan gula darah 2 jam randial, pemeriksaan HbA1c, pemeriksaan toleransi glukosa oral berupa tes penyaring. Menurut Widodo, bahwa dari anamnesis sering didapatkan keluhan khas diabetes berupa poliuria, polidipsi, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Keluhan lain yang sering disampaikan adalah lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi, dan pruritus pulpi. Pencegahan atau pengobatan diabetes mellitus. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita diabetes mellitus yaitu dengan terapi insulin, mengonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, menjalani operasi, dan memperbaiki lifestyle atau pola hidup sehat. Dengan memakan makanan yang bergizi atau sehat dan olahraga, menurut Kementerian Kesehatan 2010, dengan memahami faktor resiko diabetes mellitus dapat dicegah. Faktor resiko DM dibagi menjadi beberapa faktor resiko, namun ada beberapa yang dapat diubah oleh manusia. Dalam hal ini dapat berupa pola makan, pola aktivitas, dan pengelolaan stres. Faktor kedua merupakan faktor resiko namun sifatnya tidak dapat diubah, seperti umur, jenis kelamin, dan faktor penderita diabetes dengan latar belakang keluarga. Keluhan dan gejala yang ngasih tambah hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu kurang lebih 200 mg per desiliter, glukosa darah puasa kurang lebih 126 mg per desiliter sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM. Untuk diagnosis DM dan gangguan toleransi glukosa lainnya, diperiksa glukosa darah 2 jam setelah beban glukosa. Sekurang-kurangnya diperlukan kadar glukosa darah 2 kali abnormal untuk konfirmasi diagnosis DM pada hari yang lain atau tes toleransi glukosa oral yang abnormal. Konfirmasi tidak diperlukan pada keadaan khas hiperglikemia dengan dekompensasi metabolik akut, seperti ketoasidosis, berat badan yang menurun cepat.